Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya membahas tentang apa ya? Iya betul, kita sudah belajar tentang kerjasama. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tolong-menolong. Apa itu tolong-menolong? Siapa sih yang nyuruh kita tolong-menolong? Apa sih manfaatnya tolong-menolong? Kenapa harus tolong-menolong? Nah, hari ini akan kita bahas pembelajaran tentang tolong-menolong. Diperhatikan dengan seksama dan ingat, jangan ada yang ngobrol atau bengong ya. Nah, sekarang siapa yang tahu artinya tolong-menolong? Iya, betul. Tolong-menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Kenapa harus diringankan beban orang lain, Bu? Karena ketika kita membantu meringankan beban orang lain, maka artinya kita membuat orang lain bahagia. Selain itu, kita ada yang memerintahkan loh untuk selalu menolong dan membantu orang lain. Siapa dia? Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, siapa yang memerintahkan kita untuk selalu tolong-menolong? Nah, ini yang memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya ada di mana, Bu? Ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Artinya, kita hanya boleh melakukan tolong-menolong dan saling menolong, bantu orang lain dalam hal yang baik. Tapi tidak boleh saling membantu, saling menolong dalam hal yang tidak baik. Seperti berbuat dosa, mencuri, mencontek, ngajak-ngajak teman untuk bermusuhan, jangan temenin dia. Nah, yang seperti itu tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh ditolong seandainya ada temannya minta tolong gini, tolongin aku yuk, kita musuhin dia aja, soalnya dia anaknya rese. Jangan ya, tidak boleh. Tolong menolong harus dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak boleh kalau menolong orang itu terpaksa, karena tidak ada manfaatnya kalau kita nolong orang terpaksa. Karena dia tidak ikhlas artinya. Kemudian tidak boleh, melebihi kemampuan kita, sesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya mau membantu temannya sama Bu Guru disuruh ngumpulin Indomie 3, tapi Mama cuman bisa beli 2. Kata Mama, "Nak, kita ngumpulinnya 2 aja ya, Mama cuman bisa beli 2 Indominya." Nah, boleh nggak maksain Mama? Kata Bu Guru harus 4, harus 3 minimal. Boleh nggak? Nggak boleh, karena kita hanya mampu menolong 2, membeli dengan 2 mie aja. Nggak apa-apa, nanti Bu Guru juga pasti maklum kok. Nah, selanjutnya tolong-menolong bukan hanya berupa materi tuh. Jadi tolong-menolong bukan hanya berupa materi saja, misal uang, barang, atau benda. Nah, itu termasuk materi tuh, uang, barang, atau benda. Tidak harus seperti itu, tidak harus menggunakan uang. Barang tadi, Indomie, atau ngasih baju, atau, ngasih pensil, tidak. Tapi menolong juga bisa menggunakan tenaga atau ucapan penyemangat. Contohnya gimana sih, Bu? Misalnya nih, ada teman kamu lagi mau ngangkat meja, pindahin meja, nggak kuat dia kalau sendirian, minta bantuan sama kita, kamu tolongin aku dong, aku mau pindahin meja ini berat mejanya." Nah, kita bantu, bantunya menggunakan apa? Tenaga kita. Atau ketika ada teman kita yang sedang sedih, misalnya dia baru saja kehilangan kucingnya, hewan peliharaan yang dia sayang, kucingnya katanya hilang.
kabur. Nah, kan sedih ya. Kalian kalau kucingnya hilang juga sedih kan, hewan peliharaannya hilang sedih? Pasti sedih banget. Nah, kita hibur, udah jangan sedih lagi, nanti pasti kembali lagi kalau memang masih rezeki kamu. Atau, nanti Allah ganti dengan kucing yang lebih cantik lagi. Tuh, dikasih hiburan kayak gitu temennya seneng nggak? Pasti seneng. Tolong-menolong dapat dilakukan di mana saja, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar, termasuk di tempat-tempat umum lainnya seperti jalan raya, pasar, puskesmas, pokoknya dimanapun deh kita harus tolong-menolong. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh tolong-menolong? Bebas, boleh di rumah, di jalan raya, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Oke, betul. Yang pertama berbagi makanan kepada teman. Ketika teman tidak membawa makanan, kita kasih makanan kita, berbagi, temannya jadi senang deh. Ya, yang kedua meminjamkan alat tulis ketika teman tidak membawa alat tulis. Nah, ini sering nih kejadian di sekolah nih di kelas. Bentar-bentar ada tiap hari. Ada yang, Bu aku nggak bawa pensil, Bu aku nggak bawa penghapus. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, kalian pinjamkan pensil kalian. Yang bawa pensil lebih ya, pinjemin. Kenapa? Biar temannya bisa ikut belajar bersama. Contoh selanjutnya, membantu merapikan tempat tidur. Nah, bangun tidur siapa nih yang langsung keluar atau bengong dulu, bengong, ngelamun, nggak tahu mikirin apa tuh. Jangan ya, mulai sekarang bangun tidur, rapikan tempat tidurnya, kasurnya, spraynya ditarikin lagi, selimutnya dilipat, kemudian bantalnya disimpan di tempatnya, biar tempat tidurnya rapi. Ya, yang selanjutnya membantu mencuci piring. Siapa yang kalau habis nyuci piring, piringnya ditinggalin aja di meja makan, terus main deh. Nggak ada ya. Oke, pinter. Mulai sekarang kalau habis makan, piringnya dibawa ke tempat cuci piring atau wastafel, dicuci piringnya. Kalau perlu piring bekas mama, bekas adik, kakak, atau papa, dicuciin sekalian. Biar apa? Biar papanya senang karena terbantu pekerjaannya. Yang berikutnya, membantu adik belajar. Tuh, mama lagi sibuk, lagi repot masak misalnya. Adiknya bingung, adiknya ribut. Mama, aku nggak bisa nih, Ma, nomor sekian, Ma. Kamu bantu sini deh sama kakak aja. Kakak yang ajarin, mama lagi sibuk, lagi masak di dapur. Tuh, mamanya seneng nggak? Seneng. Adiknya seneng nggak? Seneng juga karena bisa belajar bersama kakak. Contoh selanjutnya, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Tuh, biasanya dilakukan di hari Minggu ya atau hari libur. Biasanya yang dibersihkan adalah saluran pembuangan air atau got. Nah, got itu diangkat sampahnya, lumpurnya biar apa? Ketika hujan deras tidak terjadi banjir, tidak tersumbat airnya bisa mengalir dengan lancar, atau memotong rumput-rumput yang tinggi tuh. Kenapa harus dipotong rumputnya? Karena banyak rumput yang tinggi itu akan banyak binatang melata seperti ular, biawak, atau yang lainnya. Kalau dibiarkan rumputnya tinggi, hewan-hewan itu berkeliaran maka akan membahayakan kita, warga di sekitar. Contoh selanjutnya, menjenguk tetangga atau teman yang sedang sakit nih. Ketika ada teman yang sakit, kita jenguk. Jangankan dibawain makanan, dibawain buah-buahan. Nggak dibawain makanan atau buah-buahan aja udah seneng loh. Kamu lagi sakit cepet sembuh ya. Biar kita bisa main bareng lagi, biar kita bisa belajar bersama lagi. Tuh seneng. Kalau udah seneng, apalagi dibawain makanan, wih bahagia banget. Kalau sudah bahagia, maka sakitnya langsung pergi, tiba-tiba langsung sembuh. Ih, aku udah sembuh, aku udah sehat. Karena apa? Karena didoain sama kamu, karena kamu udah jenguk aku. Tuh. Contoh selanjutnya, membantu tetangga atau teman yang terkena musibah. Misalnya kayak tadi, ada temennya yang kena banjir. Bajunya, barang-barangnya semuanya kan hancur ya. Biasanya kalau kena banjir pada basah, buku-bukunya rusak. Nah, kita bantu. Kasih buku, kasih alat-alat tulis, atau kasih baju yang masih bagus bisa dipakai. Tidak baru nggak apa-apa, yang penting masih layak pakai. Tadi ada yang bertanya, Bu, tolong menolong apa sih hikmahnya? Ada manfaatnya nggak sih? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong? Ada dong, kenapa sampai Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong? Pasti karena ada manfaatnya. Ada hikmah di balik itu semua. Apa saja? Yang pertama, pastinya mendapat pahala. Dari siapa pahalanya?
pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pasti kita disayang oleh Allah. Bukan hanya disayang Allah, tapi juga disayang oleh mama, papa, bu guru, teman-teman semua, dan orang di lingkungan kita. Ya, hikmah yang kedua yaitu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mendapat pertolongan dari Allah? Karena kita suka menolong orang. Ingat, Allah berkata, barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan juga urusannya. Oleh sebab itu, kita harus menolong orang kalau kita mau ditolong oleh Allah. Ya, hikmah yang ketiga, meringankan beban orang lain. Nah, ketika kita meringankan beban orang lain, maka orang lain akan bahagia. Ketika orang lain bahagia, orang itu pun akan mendoakan kita. Mendoakannya pasti yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Hikmah yang keempat, menunjukkan kebersamaan. Dengan kita saling menolong, kita akan terlihat, oh mereka selalu bersama, mereka akur ya. Tuh, mereka hidupnya rukun. Hikmah yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Tuh, kalau dengan tolong menolong, kita saling menolong, nanti kita pasti akan diingat terus. Iya dia waktu itu telah nolong aku loh. Dia udah baik banget sama aku. Dia tuh udah kayak saudara aku. Tuh, yang bukan saudara akhirnya jadi saudara deh. Karena saling tolong menolong. Kemudian hikmah yang keenam, memperbanyak teman. Kalau kita suka menolong orang, maka orang akan sayang sama kita. Orang banyak yang mau jadi teman kita. Nggak ada itu, jangan yang main sama dia suka nolong. Nggak ada. Kalau suka nolong, kita main sama dia orangnya baik. Tuh, enak kan ya? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang tolong-menolong, yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, perintah tersebut ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ya. Selanjutnya, tolong-menolong dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh terpaksa dan tidak boleh berlebihan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa dibaca lagi buku catatan dan buku paketnya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.